Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar belum? Siap, Bu. Baik, langsung saja. Materi kita hari ini membahas tentang elemen kurikulum 2013, darurat dan paradigma baru. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. B. Standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 1. Mengeliminasi materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa. 2. Mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Evaluasi ulang ke dalam materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional, serta menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. A. Tingkat kompetensi berlaku untuk peserta didik pada setiap tingkat kelas. B. Standar isi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. C. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria. 1. Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Konsep keilmuan. Dan 3. Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. D. Tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria. 1. Tingkat perkembangan peserta didik. 2. Kualifikasi kompetensi Indonesia. Dan yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara garis besar, standar proses tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. A. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. B. Setiap satuan pendidik melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. C. Perencanaan pembelajaran merupakan penyesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.